membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Orang kalau misalnya sudah duduk di posisi tertentu ya sudah malas untuk berinovasi ya dan belajar. Nah, ini kita harus terus belajar ya, apalagi kita belajar dari internet, sekarang sudah ada AI ya kan. Kita juga bisa belajar dari perusahaan-perusahaan lain, dari industri di sektor lain juga apa yang bisa kita terapkan di perusahaan kita gitu, Pak Hendy. Kembali lagi di CBI Podcast bersama Hendy Kusumatmaja. Nah, ini dia, saya kembali lagi ya. Ini kita sudah berapa minggu ya kita nggak ketemu ya. 1 minggu deh kayaknya nggak ketemu. Jadi kemarin kayaknya kita bahas mengenai soft skill untuk zaman digitalisasi pada kesempatan ini ya. Nah, kesempatan pagi ini, sore ini, siang ini, ini kapan terbitnya ya nggak tahu ya, nanti kita dipublish, diupload di YouTube. Yang pasti hari Sabtu ini kita bahas mengenai terkait dengan teknologi ya. Nah, kita berhubung ada di sini, aku ajak nih ke sini teman-teman, sobat-sobat CBI semua. Ada Mas Aji dia, kita undang ke sini Mas Aji ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Wah, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat lah. Wah, ini aku di sini kan Mas, udah santai aja Mas. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Aji, mungkin di episode sebelumnya. Aji siapa nih, kok sama ya? Iya, namanya? makanya kok namanya Aji juga ya. Tapi kebetulan di bagian Tempenek, Mas. Oh. Dia kita terutama saya soft skill di zaman digitalisasi, Mas. Gitu. Oke. Skill-skill apa atau soft skill apa yang dibutuhkan pada era digitalisasi pada saat ini kan gitu. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol banyak nih terkait nama Mas Aji juga nih. Tapi nama lengkapnya Mas Aji siapa sih, bisa dijelasin nggak? Bisa kenalan dulu sama sobat-sobat CBI di sini. Oke. Saya Mas Jalan. Nama saya Pelangi Soko Aji ya, jadi biasa dipanggil Aji ya di CBI ini. Nama Aji banyak ya Mas ya? Iya. Mau gimana? Banyak yang ngopi. Oh gitu, copy paste ya. Makanya itu. Nah, saya sendiri sekarang sebagai asisten manajer digital arsitek ya di Sulung Research Station. Nah, Oke. Backgroundnya apa Mas pendidikannya sampai nih? Kok bisa nyampe Sulung Research Station gitu? Iya, jadi background pendidikan saya sendiri. Kok bisa masuk sana gitu loh maksudnya Mas? Saya di elektronika dan instrumentasi Universitas Gadjah Mada ya, di S1 dan S2-nya sekarang masih jalan. Wih, ngambil Lanjut. S2 ternyata kamu Mas. Iya. Oke, keren. Zaman sekarang hampir wajib sih. Wih, hampir wajib ya untuk ngambil S2. Betul. Ambil S2-nya apa Mas? Sama, elektronika instrumentasi juga sama. Oke. Nah, kebetulan jurusannya juga prodinya juga baru ini, masih saya angkatan kedua. Oh, baru. Iya. Di Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada ya, di jadi Jogja ya. yang dipelajari situ dari segi elektro, pemrograman, dari AI juga robotik. Nah, itu jadi cocok nih kalau misalnya untuk pengembangan digital di kebun gitu. Oh, di kebun. Oke. Nah, Mas, sampean kan di Sulung Research Station ya. Iya. Emang kenapa kok tertarik masuk ke bagian risetnya lah gampangannya gitu di perkebunan? Oke. Kalau di risetnya sendiri ya, karena memang di salah satu perkebunan perusahaan yang memang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi itu di CBI ya, salah satunya ya. Jadi masih belum banyak perusahaan lain yang gencar-gencarnya mengembangkan teknologi sendiri. Nah, di sini kita di SRS ya, di departemen kami, subdepartemen kami digital arsitek itu memang disiapkan untuk melakukan pengembangan teknologi di bagian perkebunan kelapa sawit ya. Di sini kita bikin aplikasi, kita bikin web, kita bikin IoT ya, sensor-sensor itu yang apa aja yang bisa diimplementasikan di kebun. Kemudian kita juga mengembangkan AI untuk perkebunan. Berarti SRS atau Sulung Research Station di tempat kita keren juga ya Mas ya? Ya jelas sampai lah. Sejauh itu ya kita. Iyalah, jelas lah kita. Wah, keren, luar biasa. Nggak cuma kebun aja, tapi teknologi juga ada gitu. Oke. Nah, Mas Aji di SRS atau Sulung Research Station itu sebagai apa Mas kalau boleh tahu? Nah, sebagai
asisten manajer digital arsitek. Digital arsitek. Iya. Itu kalau boleh tahu, selain tadi IoT, ada kerjaan khusus nggak Mas itu Mas kayak gitu? Kalau di digital arsitek ya kerjaannya kita sebenarnya kita melayani operasional walaupun supporting ya. Ya benar. Jadi proyek-proyek apa yang bisa digitalisasikan gitu. Mas intinya itu sih. Oh jadi program kita di CW ini memang ada beberapa hal ya, mungkin salah satunya juga digitalisasi tadi ya. Betul. Jadi seluruh departemen-departemen kayaknya udah mau mengarah digitalisasi dan mungkin IoT yang lain lah kan gampangannya gitu ya. Betul. Wow, terbaik. Berarti salah satu juga ya, Mas Aji ini bukan follower tapi selaku pendiri istilahnya, merintis gampangannya gitu, merintis untuk menjadi digitalisasi di situ ya. Iya. Nah, sekali terkait dengan apa project-projectnya nih Mas, ada nggak Mas di sana udah bikin apa gitu, atau sudah kemarin mungkin bisa cerita ya Mas Aji ya, walaupun aku udah tahu juga kan Mas Aji kemarin ikut sama saya juga terkait dengan inovasi dan sebagainya kan gitu. Jadi di tempat kita juga ada semacam apa nih sobat-sobat CBI, bahwa ada ajang ya Mas ya, ajang untuk wadah untuk melakukan inovasi sesuai dengan metode-metode yang ditentukan kan gitu. Ada 8 langkah penyelesaian itu ya Mas ya. Nah itu. Nah bisa diceritakan Mas terkait apa yang sudah sampean bikin lah gampangannya gitu. Ini Pak Endi ini kalau saya cerita semua mungkin lama ya. Jadi saya cerita yang benar. Nggak mungkin yang singkatnya aja ya. Iya benar. Singkatnya aja yang umum aja ya. Boleh. Cerita semua ya. Mungkin yang pertama kita ada yang kemarin sempat ikut karya inovasi di tempat kita itu ya. Jadi kita buat di situ AI untuk melakukan penghitungan buah dan dia menganalisis kesehatan tanaman gitu. Jadi dia bisa ngitung pohon-pohon mana yang butuh penanganan khusus gitu. Oke. Itu berarti udah pakai AI gitu ya Mas ya? Betul, pakai AI. Jadi foto drone itu. Nah, itu nanti foto udara dari tim GIS itu nanti kita proses menggunakan AI tersebut. Gitu salah satunya. Sulit nggak Mas kayak gitu sebenarnya? Kalau aku sulit mungkin ya, tapi kalau Mas Aji nggak tahu ya. Iya. Sulit nggak Mas kayak gitu? Asal ada kemauan semua bisa Mas. Wes, keren gitu, Mas. banget. Asal kita mau ada semangat inovasi semua bisa. Oke. Berarti kalau ada beberapa mungkin saya belum terlalu memahami terkait dengan IoT, terus digitalisasi kayak gitu ya. Itu mungkin nggak sulit ya. Tapi kalau Mas Aji ini udah istilahnya kayak minum obat ya, pagi, siang, sore, malam kan gitu. Jadi udah gampang enteng aja kan kalau cuman kayak gitu. Tapi Mas, ada nggak tantangan? Sebenarnya nggak enteng Mas. Oh nggak enteng? Nggak enteng, mumet. Ternyata. Iya, tadi katanya gampang juga. Ini apa itu namanya? Jadi gini Pak Endi. Yes. Mungkin tantangannya itu terbesar itu justru di SDM kita. Sebenarnya malah SDM ya tantangannya. Betul, itu ya di SDM berarti. kita. Oke. Karena kita kan di sini kan kliennya kan oke lah kalau klien kita itu dari kantor pusat ya. Kantor pusat kan misalnya di rekrutmen kemarin kita ada project di rekrutmen ya kemarin ya. Tempat saya itu berarti kita bikin betul Pak. Kita bikin screening CV berbasis AI ya. Itu yang kemarin kita cerita-cerita Mas, waktu sebelum-sebelumnya. Nah ini sebenarnya orang di balik layar program CBI Karir itu, ini salah satu beliau kan gitu. Gitu ya memang ya Mas ya? Iya betul. Gimana? Lanjut Mas. Seperti itu kan usernya kan sudah jelas orang-orang yang sudah biasa mengoperasionalkan komputer gitu. Jadi sudah mulai teknologi. Nah, susahnya ini kalau misalnya kita sudah masuk kebun, Pak Endi, masuk ke kebun, di sini kita di sini ada aplikasi itu yang digunakan oleh Grani Panen, oleh Mandor 1, oleh Mandor Panen. Nah, ini kan age gap-nya kan besar. Jadi range-nya kan kita kan untuk gimana caranya teknologi ini bisa masuk ke pikiran mereka itu. Nah, itu tantangannya di situ dari SDM-nya. Iya. Jadi, ada yang nggak melek teknologi ya kan, pakai HP aja buat WhatsApp aja ngetiknya pakai gini. Oke. Nah,
Ketika Jari ya. gini, iya, ketika gini kita mau digitalkan, nah itu susahnya itu yang di situ. sebenarnya kan kalau kita cerita masalah apa ya, melek teknologi ya istilahnya, nggak Iya. gaptek lah gampangannya kalau zaman sekarang bilang, anak-anak sekarang bilang. eh Kalau dibilang rata-rata orang sudah bisa main HP ya katakan Betul, gitu ya. betul. Tapi ternyata untuk di operasional itu salah satu challenging Iya. tersendiri waktu mau implementasi ya Mas ya. Betul, betul. Oh, oke. Jadi Iya. kalau kita bikin semudah mungkin dan sesimpel mungkin ya. Betul. Jadi Tapi- kita harus memposisikan diri sebagai User. orang-orang di lapangan. Oke, Gitu. orang-orang di lapangan. Gitu Pak Andi. Kemudian yang lain mungkin Oh, oh. masalahnya terkait yang lain mungkin masalah sinyal. Oke, Nah, sinyal. karena ya. kan memang kebun kita kan luas nih. betul, Ya betul. kan, nggak mungkin semuanya bisa tercover dengan sinyal. Nah, tapi memang sejauh Hmm. ini baru-baru ini kita sudah banyak wilayah tercover dengan sinyal. Jadi pertukaran data dan informasi itu bisa lebih cepat, Pak Endi. Oke. Itu juga diperlukan. Jadi infrastruktur terkait jaringan itu. Jadi salah satu challenge itu kita. SDM, infrastruktur berarti kaitannya sinyal. Ada tantangan Iya. lagi nggak Mas kira-kira? SDM, sinyal. Nah, mungkin infrastruktur tadi ya, lanjut infrastruktur tadi kita juga kalau di lapangan ya, misal apa itu namanya? Misal untuk device juga Pak Endi, device itu kita juga harus bisa menyesuaikan dengan lapangan. Jadi kita harus cari device yang tahan banting, device yang kalau misalnya kena hujan itu nggak agak water masalah. resist gitu ya. Iya, kemudian device-nya juga harus apa itu namanya? Kalau kena sinar matahari tetap bisa terlihat ya. Oh iya. Ada yang ngeblur hilang gitu ya. Iya kayak betul. nggak kelihatan Kurang terang lah. jadinya seperti itu. Mm-mm. Kalau kurang terang. Iya. Berarti memang satu SDM-nya, terus kemudian infrastruktur, salah satunya juga sarana dari device ya, yang Iya, mungkin betul. mungkin harus diperhatikan salah satu challenging-nya ya, betul ya. Iya. Oke. Terus tadi Mas Aji sempat ngomong bahwa user kita rata-rata orang perkebunan kan gitu. Sekarang kalau kita cerita perkebunan, sekarang trennya atau perkembangan teknologi seperti apa sih Mas kalau yang di perkebunan itu Mas? Oke, jadi gini Pak. Khusus Andi. kelapa sawit ya Mas ya? Iya. Berhubung kita perkebunannya kelapa sawit ya? Iya, kalau perannya memang sangat luas. Iya, Sudah perkebunan, ada ya. robot buat apa? Ada Robot. robot dengan sensor yang bisa langsung bisa weeding ya, bisa langsung Oke. menangani gulma tanpa pestisida. Nah, itu kalau di pertanian sampai seperti itu. Tapi kalau kita implementasikan di perkebunan kelapa sawit masih belum bisa, Pak Endi, karena kita di sini jenis tanahnya, kemudian topografinya. Nah, ini Oke. terlalu bermacam-macam. Betul, Nah, ini betul. mungkin kalau misalnya kita mau mengimplementasikan hal tersebut, kita harus punya rencana dan teknologi yang lebih tinggi lagi. Contohnya seperti itu. Nah, kalau trennya sendiri nih, Pak Endi, kalau menurut saya sendiri sekarang trennya tetap di AI. Ya, lebih ke AI ya. Iya betul, karena di sini kan ada China, US juga berlomba-lomba buat mengembangkan AI ya di sini ya. Nah, kita juga di dunia perkebunan, nah di sini AI ini juga sekarang sudah mulai kita kembangkan. Nah, contohnya yang paling mudah ini data produksi, misal data produksi atau simple forecast ya. produksi. Itu misalnya Pak Endi minta nih produksi dari estate A berapa tahun ke belakang, tolong minta dibuatkan grafiknya. Nah, itu langsung muncul grafiknya seperti itu. Kayak model dashboard gitu ya. Betul. Model Jadi kalau report kita punya dashboard gitu. database, gimana cara AI itu bisa mempresentasikan data tersebut, memvisualisasikan lah menjadi grafik atau tabel itu. Gitu. Kaitannya dengan situ atau perkembangan saat ini kan modelnya kan grafik seperti itu. Kalau cerita mengenai yang paling berdampak nih Mas, kan ada yang AI ini asal AI ya kan, kita rata-rata yang penting AI ikutin tren gitu kalau kita cerita gitu kan. Tapi kita juga harus melihat juga ya Mas, namanya industri itu kan juga perhitungan terkait dengan profitnya kan gitu. Betul. Kaitannya dengan dampak kan gitu. Iya.
kira-kira perkembangan saat ini Mas dengan digitalisasi atau perkembangan teknologi ini di bidang perkebunan atau perkebunan kelapa sawit lah, kebetulan Mas Haji ini kan usernya rata-rata orang plantation ya, Iya. atau kelapa sawit. Jadi kita cerita ke situ dulu ya, lebih mengkhususkan. Kita yang paling berdampak apa Mas di bagian pemupukan atau panen Nah, atau apa itu? Betul itu Pak Hendy. Kemungkinan besar nanti berapa tahun lagi ya, pemupukan itu nanti bisa disesuaikan rekomendasinya dengan AI. Nah, Oke. di sini datanya yang kita ambil juga banyak. Jadi seperti dari curah hujan, dari unsur hara, hasil laboratorium. Berarti maksudnya saya ngambil sampelnya dulu gitu atau gimana Iya, Mas? kita Rekomendasinya? punya data nih. Oke. Kita punya data. Nah, itu nanti AI kemungkinan bisa merekomkan sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Jadi pemupukan itu benar-benar akurat gitu. Oh, Nah, itu tadi ini karena kan pemupukan ini cost paling tinggi di Iya, iya. perkebunan kelapa sawit. ya Pak benar. Andi. Memang kalau sobat-sobat JPI tahu, memang kalau di plantation apalagi kelapa sawit ya, cost pemupukan ini memang salah satu cost yang paling besar lah ya di antara cost-cost yang lain ya. Memang kalau kita bisa mengefisienkan, memaksimalkan dan mungkin tepat dosis lah katanya, ya. Betul. Tidak minoritas losses gitu, itu Iya. akan menjadi impact yang cukup besar ya. Betul. Kalau Gitu. memang kalau manual seperti apa Mas? Ada perbandingannya nggak Mas? Eh, Kalau manual kan kita orang iya. Mungkin nah, ini kalau misalnya perbandingan dengan manusia ya kan. Kalau manusia itu kalau sekarang ya Pak Hendy, kalau sekarang mungkin masih lebih bagus manusia memang. Tapi Oke, kalau oke. beberapa tahun lagi memang karena sudah perkembangan AI ini sangat pesat ya tadi ya. Ini kemungkinan besar hal analisis itu bisa dilakukan oleh AI. Jadi kita nggak Oke. perlu analisis manual, kita nggak perlu Ya, orang yang ahli, kita sudah bisa analisis gitu. jadi mungkin semakin nanti penyempurnaan teknologi ya Mas ya, Iya, itu mungkin lebih cepat, lebih Betul. tepat dosis. betul. Kan gitu ya. Karena kalau pemupukan ini kan dosisnya kan kadang-kadang nggak sesuai atau gimana, nggak sesuai rekomendasi atau Iya, itu kan fungsi manusianya juga cukup tinggi Iya. ya. Kalau saat ini penggunaan pupuk ini masih manual. Iya. Orang yang nyebarkan, nanti betul. kebetulan hujan atau apa, Iya, tak terkejar, pupuknya ditumpuk kan gitu. Betul. Hilang semua Nah. kan gitu. Itu yang membuat apa ya? kalau ada AI kan kita bisa langsung AI Selesaikan. itu bisa rekomendasi lebih cepat gitu. Kalau ada hal-hal yang force major sifatnya seperti tadi, gitu. Itu dia. Jadi terkait dengan pemupukan tadi, contoh ya pemupukan tadi itu bisa lebih memudahkan, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini ya Pak ya. Betul. Masih belum. Oke. Tapi secara menginisiasi kayaknya Mas Aji udah mulai ya. Iya, masih sudah mulai nyoba-nyoba lah. Coba. Sama kita cari-cari sumber dari jurnal-jurnal gitu. Apa aja sih perkembangan AI di dunia perkebunan itu? Belajar juga ya Mas ya ternyata ya. Ya harus Tak belajar kira terus. cuma nyoba-nyoba aja, ternyata belajar juga ya. Ya kalau kita nyoba nggak belajar susah Pak Endi. Iya Kalau kita- Jadi kita tetap harus terus-terusan belajar terus kalau kita mau berinovasi. Kalau kita cuma mengandalkan pikiran kita sendiri ya nggak bakal bisa berkembang gitu. Yes. Ya. Terus kita tadi cerita sedikit tadi kaitannya dengan dashboard report yang dibantu sama AI tadi. Sebenarnya impact-nya gimana sih Mas kalau terkait dengan dashboard atau penyampaian informasi secara AI? Itu apakah cukup membantu saat ini? Nah, mungkin gini Pak Andi. Jadi kalau misalnya selama ini kita perlu admin ya, Oh iya. misalnya ya admin untuk membuat laporan misalnya kan, dan itu memakan waktu juga lama. Oke. Nah, kalau kita pakai AI itu, nah data yang kita minta itu bisa langsung ditampilkan dengan waktu yang cepat. Teknisnya gitu. gimana itu Mas? Ya. Mungkin nggak usah detail-detail kali nanti. Oke. Apa ya? Oke, Teknisnya, sambil minum. Iya. Ini udah dibikinin sama tadi orang di belakang tadi. Sambil minum Mas. Tadi tapi ngomongin masalah apa tadi? Tekniknya seperti apa Mas? Kalau Iya. kok bisa sih
AI itu membuat kita jadi lebih mudah kan gitu. Iya. Gimana Mas? Jadi data itu kita sentralisasi ya, Pak Endi ya. Jadi bisa diakses oleh AI itu. Jadi semua data nih, data misalnya data produksi, data pemupukan, data iklim, semua data lah kita masukkan, ya kan. Nah itu AI di situ nanti misal kita minta data produksi dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah itu AI tinggal ngambil aja dan di situ AI juga bisa analisis mana yang rendah daripada yang lain. Nah, dari situ mungkin bisa dilihat dari data-data yang lain dikorelasi. Di situ mana yang menyebabkan rendah. Nah, jadi gitu ya? Manajemen tinggal eksekusi aja perintahnya ke lapangan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Gitu. Berarti memang butuh big data juga Mas berarti ya. Iya betul. Cerita big data berarti database dan sebagainya kan gitu. Betul. Itu harus valid juga untuk mengolah. Jadi AI ini semacam kayak analisa saja ya Mas ya. Betul. Dan mempresentasikan data tersebut. Iya, jadi lebih mudah kita memahami gitu. Tapi big datanya harus dipersiapkan juga kan. Iya, dan saya pikir dia tengok-tengok aja dapat report kan gitu. Ternyata nggak juga ya. Enggak. Jadi harus dapat informasi yang valid dulu, baru dia bisa menganalisis. Betul. Penganalisanya dengan cara big data yang diolah, disampaikan database, kemudian diolah jadi suatu dashboard atau report gitu ya. Iya, betul. Oke. Berarti itulah cukup membantu dari kondisi saat ini ya Mas ya. Iya. Oke Mas. Terus terkait dengan kalau pertanyaan selanjutnya mengenai AI ini. Kan kalau zaman-zaman sekarang ini AI kan banyak yang belum tahu ya, taunya yang ada di HP, nggak usah sebut lah ya, itu kan gitu, yang ada warna biru ada bintangnya, terus ada kayak bunga-bunga gitu lambangnya kan gitu. Nah itu ya rata-rata yang taunya itu ya Mas ya. Betul. Tapi Mas Aji ini kalau pakai AI bikin sendiri atau apa Mas? Ya otomatis kalau kita apalagi buat perusahaan ya, otomatis kita harus training AI-nya sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan AI-nya ini ada banyak. Misal ada computer vision. Ya, computer vision tadi nyambung ke project kita yang untuk foto sawit. Nah itu ada yang text generation. Macam-macam ya. Macam-macam, ada image generation, ada video generation kayak contohnya yang video-video yang dibuat oleh AI itu. Yang di sosial media udah lagi marak-maraknya itu. Iya. Tapi memang gampang ternyata video generation. Gitu. Cuma memang resource-nya yang besar. Maksudnya resource gimana Mas? Hardware-nya ini. Hardware-nya perlu besar gitu. Dan itu nyambung ke cost juga hardware. Iya. Di situ ya berarti memang gitu. Untuk mengelola AI ini memang resource-nya salah satu device tadi ya, baliknya device juga ya? Investnya di hardware memang. Cuma memang kalau kita, misal ya, kita bandingkan dengan cost tenaga kerja tetap lebih murah. Lebih murah untuk cost hardware tersebut. Gitu. Lebih murah. Apalagi kalau kita bicara sudah sampai berapa tahun. Nah itu, kalau misalnya setahun gitu, kemungkinan sudah balik modal malah kalau per tahun gitu. Hitung-hitungannya gitu ya. Iya. Tapi Mas, kalau kami kan cerita kemarin di episode sebelumnya, AI ini kan cukup membantu di zaman digitalisasi seperti ini. Tapi sentuhan manusia itu apakah masih penting Mas untuk mengelola AI yang lebih terukur, lebih tepat guna, efisien gitu. Apalagi di industri kita ya Mas ya, di tempat kita kan gitu. Menurut Mas Aji seperti apa Mas? Ya betul itu. Jadi untuk AI sendiri, ya kan contohnya untuk project kita yang tadi sudah saya jelaskan ya, untuk analisis bawah kuning dan untuk screening CV itu. Contoh itu ya. Ya, contohnya itu. Nah, kita tetap butuh verifikasi dari manusia gitu. Jadi ini benar-benar valid nggak gitu. Jangan-jangan di sini ada kandidat ya, contohnya tadi untuk screening CV yang dia memang benar-benar CV-nya itu diperuntukkan agar lebih mudah untuk di screening oleh AI. Ada yang seperti itu juga, Pak Endi. Berarti kalau kita cerita yang tadi cerita masalah screening, terus apa tadi yang foto udara tadi ya? Iya, analisis kesehatan tanaman. Itu berarti memang butuh verifikasi double ya. Betul. Tapi memang lebih mudah
untuk dikerjain sama manusia. Betul. Gitu. Jadi waktu juga jauh lebih Cepat. juga. Jadi kita cost juga otomatis kan bisa ditekan karena waktu yang kita butuhkan lebih singkat gitu. Oke. Itulah salah satu tantangan, bukan tantangan ya, memang faktor ternyata AI itu tidak semata-mata bisa akan berdiri sendiri ya. Betul. Unsur manusia atau humanity-nya pasti dibutuhkan kan Iya, gitu. betul. Gitu. Nah, Mas, mungkin ini udah lumayan juga nih. Harapan Mas Aji nih secara pribadi. Iya. Kedepannya seperti apa nanti teknologi, apalagi di bidang perkebunan seperti ini? Harapannya seperti apa nanti, Mas? Oke, kalau untuk teknologi sendiri ya, itu untuk perkebunan ya, memang teknologi ini kalau bisa kita bisa pertama tepat guna ya. Tepat guna. Jadi teknologi nggak cuma buat gimmick aja. Ya, kebanyakan teknologi itu di sini banyak yang dipakai untuk gimmick aja gitu. Maksudnya gimmick gimana, Mas? Maksudnya itu contohnya ya. Sobat-sobatnya bingung nih, gimmicknya maksudnya apa? Iya. Contohnya high tech gitu. High tech benar-benar high tech, tapi dia nggak terlalu membantu pekerjaan manusia, nggak terlalu menguntungkan perusahaan. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Jadi teknologi itu tepat guna, ya kan? Kita bisa meningkatkan keuntungan perusahaan dari situ. Kita bisa lebih go green ya, ramah lingkungan menggunakan teknologi itu. Sebelumnya kita menggunakan chemical misalnya, sebelumnya kita banyak polusi kita pakai teknologi itu sesuai dengan visi misi CBI ya, itu ya. Iya. Ya kan? Kita buat teknologi maju ramah lingkungan. Nah, ini memang Pak Hendy. Salah satu misi kita ya, Iya. gitu ya, misi perusahaan. Oke, ramah lingkungan tadi. Iya. Ya. Oke, jadi harapannya nanti kalau bisa kemajuan teknologi tetap juga memperhatikan lingkungannya. Betul. Nah, ramah lingkungan. Kemudian untuk teknologi ini memang banyak teknologi yang sudah diadopsi oleh perkebunan lainnya seperti perkebunan kelapa, ya kan? Oh, ada gitu ya? Ada juga teknologi-teknologi robot, AI, sensor ya yang sudah diadopsi oleh perkebunan kelapa, perkebunan kurma, terus di pertanian. Nah itu nanti pelan-pelan juga yang bisa kita adopsi. Jadi perkebunan kelapa sawit ini juga nggak kalah maju dari perkebunan lainnya dari segi teknologi, gitu Pak Hendy. Oke. Jadi masih banyak yang bisa dieksplor lah dari teknologi kelapa sawit ini. Banyak sekali potensinya gitu. Oke, Mas. Ini yang terakhir ya, jadi ini udah lumayan nih kayaknya kita panjang sonok sini nih, sono sini kan gitu. Mas, kalau untuk pesan buat sobat-sobat CBI di luar sana, ada pesanan tips dan triks kalau misalnya mau seperti Mas Aji itu seperti apa? Oke. Jadi mungkin pertama itu selalu kita asah kreativitas kita. Pertama itu. Ide-ide kita itu kita jangan malu untuk menyampaikannya ke atasan atau ke orang lain ya terkait ide-ide kita. Apa yang bisa kita berikan, inovasi apa yang bisa untuk memajukan perusahaan ini. Nah, itu kita jangan pernah kita malu. Ya, kadang-kadang itu idenya konyol, ya mungkin ya. Tapi dari situ kalau misalnya memang ada orang yang tepat ya yang bisa mengimplementasikan ide tersebut, nah itu bukan ide konyol lagi Pak Hendy. Jadi ide yang memang bisa untuk kita realisasikan gitu ya. Iya betul. Kita implementasi. Jadi ternyata ide out of the box kan gitu. Curiosity-nya harus ditingkatkan kan gitu. Iya. Wow. Ada yang lagi Mas? Belajar apa gitu? Mungkin ini Pak Hendy. Banyakan orang kalau misalnya sudah duduk di posisi tertentu ya sudah malas untuk berinovasi ya dan belajar. Nah, ini kita harus terus belajar ya, apalagi kita belajar dari internet sekarang sudah ada AI ya kan. Kita juga bisa belajar dari perusahaan-perusahaan lain, dari industri di sektor lain juga apa yang bisa kita terapkan di perusahaan kita gitu, Pak Hendy. Sebenarnya paling gampang ya nomor 2 ini. Apa itu? Ya itu tadi. Apa yang sudah diimplementasikan di perusahaan lain atau di sektor lain, apa yang bisa kita adopsi ke dalam perusahaan kita. Nah,
Ini yang Wah. paling mudah untuk jadikan inovasi karena ini pun juga biasanya sudah terbukti di perusahaan lain atau di industri lain. ATM. Iya betul. Yang sulit kalau kita itu memang belum terbukti bisa jalan, tapi sudah kita implementasi karena ini memang sulit Pak Indi. Tapi kalau sudah terbukti di perusahaan lain atau di Wow. industri lain itu bisa jalan dengan baik. Nah ini ada potensi bahwa kalau diadopsi ke perusahaan kita, Sesuaikan dikit gitu ya. Iya, teknologi Nah, ini bisa berjalan dan membantu kegiatan operasional gitu. itu lebih impactful ya istilahnya ya. Jadi bisa implementasinya, oh ini di sono bisa berhasil kok ya. Iya Oh, betul. berarti di sini kayaknya bisa deh, tapi mungkin dimodifikasi sedikit Iya. gitu kan. Disesuaikan dengan Bisa kebutuhan jadi. kita di sini gitu. Ya, berarti memang belajar ATM, kalau ATM ya kalau istilahnya ya. Amati, tiru, modifikasi kan gitu. Ada beberapa yang modelnya seperti Betul, itu ya. betul. Ya Mas Haji ya. Oke. Ada yang lagi Mas pesannya untuk teman-teman? Mungkin itu aja sih. Oh itu Pak aja Edi. ya. Oke siap. Terima kasih Mas Haji. Nah ini udah luar biasa ya sharing kita diskusi beberapa berapa menit tadi lah kita berapa singkat terkait dengan diskusi ini. Semoga nanti berguna buat teman-teman Amin. atau sobat-sobat CB Amin. di luar sana. Dan Amin. siapa tahu bisa nyusul seperti Mas Aji suka bermain internet, IT, terus mungkin develop ya program-program gitu. Semoga bisa seperti itu. Oke, terima kasih sobat CBI. Berhubung ini sudah lumayan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel kita di CBI Podcast. Karena kami selalu ada untuk kalian dan berbagi untuk kalian. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri.